Halo Sobat Supra, kembali lagi di Supra Podcast bareng aku Afina Herunisa dari program studi ilmu hukum. Hari ini kita udah kedatangan tamu nih, yaitu Kak Felix Abraham dari program studi ilmu hukum ya Kak ya. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Puji Tuhan baik sekali Kak hari ini. Kalau Kak Afina sendiri gimana nih? Baik dong, semangat dong hari ini, Puji waduh. Nah Tuhan. Kak, sekarang kan Kak Felix jadi ketua UKM Mirror ya Kak ya, Mirror Unika ya Kak ya. Loh udah bukan Mirror Unika Kak? Oh apa Mirror tuh? SCU nih Oh iya sekarang. SU, oke. Gimana nih perasaannya jadi ketua nih? Saya bangga, bahagia, dan sedikit tertekan. Tertekannya kenapa nih Kak kalau boleh tahu? Ya karena biasa ya kan kalau di organisasi kita ketemu dengan namanya kepala divisi nih. Nah kebetulan ada kepala divisiku yang agak-agak susah dikontrol, suka Oke. gini-gini ya. Tapi meskipun begitu ya orangnya baik sih puji Tuhan. Oke, nah hari ini tuh kan kita bakal bahas tentang fotografi nih. Nah pasti teman-teman Supra di rumah itu pasti bakal ada yang mikir kayak aku suka foto, suka difoto tapi hasilnya tuh nggak semenarik yang lain gitu loh Kak. Nah mungkin Kak Felix bisa jadi pengantar fotografi itu sebenarnya apa sih? Oke, mungkin kalau fotografi ya, orang-orang sekarang mungkin lebih mengenalnya dengan, yaudah tinggal jebret aja, kita mengambil sebuah foto. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya fotografi itu melukis dengan cahaya nih Kak. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat fotografi itu bagus ataupun enak dipandang? Yang pasti ada tekniknya tersendiri ya Kak ya, dan itu ya memang harus melewati fase belajar ya Kak ya. Tapi selain teknik yang digunakan, salah satu cara membuat foto itu bagus adalah punya pesan tersendiri dari foto itu sebenarnya apa, gitu sih Kak. Berarti kayak meaning tersendiri gitu ya Kak Iya ya. bener banget Kak. Oke, kalau dari Kak Felix boleh dong diceritain foto yang bagus tuh gimana tuh? Kalau foto yang bagus menurutku ya, yang pertama itu, ini kalau aku pribadi ya Kak ya, kalau aku pribadi itu menurutku foto yang bagus tuh bukan foto yang secara teknik 100% bener, bukan teknik yang wah banget, tapi melainkan lebih ke apa sih makna dari balik foto ini. Karena menurutku sendiri fotografi kan selama masa-masa perang itu digunakan untuk membawa pesan ataupun menceritakan apa situasi yang terjadi di medan perang waktu itu. Dan menurutku itu yang sebenarnya menjadi penting dari sebuah fotografi. Fotografi nggak cuma menjadi sebuah seni, nggak menjadi sebuah media doang, tapi juga bisa membawa pesan bagi orang-orang yang melihatnya. Gitu sih Kak. Nah kalau ngomong-ngomong soal pesan nih, kan Kak Felix kan udah jam terbangnya tinggi di dunia fotografi ya Kak ya. Kalau menurut Kak Felix sendiri ada nggak foto yang Kakak tuh hasil foto sendiri tapi punya pesan yang paling, gitu loh Kak, paham nggak? Bisa diulang Kak. Kalau misalnya nih Kak Felix nih, ngefoto hasil foto nih Kak Felix, hunting foto. Nah menurut Kakak foto apa dan kesannya tuh, pesannya tuh gimana yang paling kayak apa ya, paling menyentuh atau paling apa gitu loh Kak selama Kak Felix jadi fotografer ya mungkin ya? Jujur sampai sekarang sih aku ingat ada satu foto, cuma aku lupa sekarang aku naruh fotonya di mana, entah di laptop atau di HP aku lupa. Oke. Karena itu aku foto waktu sekitar SMA akhir. Itu aku nge-street di Kota Lama dan kebetulan ada tunawisma di situ yang memang ngasih makan kucing. Dan aku kan pecinta kucing banget nih Kak. Jadi kayak, wow ternyata masih ada nih orang yang meskipun dia tunawisma, dia mungkin kekurangan, tapi dia ini tetap bisa ngurus apa ya, ataupun dia tetap bisa sharing ke makhluk hidup lain gitu loh Kak. Nah kalau misalnya, Kak Felix tuh ngefoto dengan objek manusia seperti kayak tadi ya, tunawisma. Itu etika yang bagus itu menurut Kakak kayak apa? Kayak misalnya nih, ada orang kita lagi hunting foto bareng-bareng, terus ternyata ada yang menarik nih orang ini. Nah menurut Kakak itu lebih baik kayak kita izin dulu atau kayak langsung foto atau gimana nih Kak? Nah ini tuh sebenarnya udah jadi kayak sebuah perdebatan tersendiri ya Kak ya, apalagi di forum street photography nih Kak. Nah kalau menurutku sendiri secara pribadi, yang yang sekarang ini aku lagi terapin ke anak-anak mirror juga, itu kalau nge-street itu nggak apa-apa ada orangnya. Tapi pastiin nggak kelihatan muka orangnya nih Kak. Kenapa begitu? Karena muka orang itu suatu hal yang apa ya, ranah privasi mereka lah Kak. Dan kita kan sangat-sangat ingin menghargai privasi orang lain. Ya pasti Kak Venus juga nggak mau dong diem-diem di foto, kelihatan muka sendiri di sosial Bener media gitu bener. kan ya. Apalagi udah gitu di-post gitu ya. Nah, jadi kalau menurutku sendiri sih selama tidak menunjukkan muka orang itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita menunjukkan orang itu, muka orang itu ya, ya kita harus minta izin juga ke orang itu buat kita ke posting ini. Kecuali kalau memang yaudah itu cuma buat arsip pribadiku aja. Aku nggak post kemana-mana, aku nggak publish kemana-mana.
Apalagi kalau buat lomba nih, karena aku melihat cukup banyak kasus nih, kayak orang-orang lomba street photography, nunjukin orangnya, dilombain menang, lah orang yang difoto juga minta bagian dong. Apalagi minta izin itu waktu foto. Oke, bener bener bener. Ada yang kayak gitu ya Kak, ternyata ya Kak? Cukup banyak sih Kak ternyata. Terus ternyata, udah ketahuan menang, terus ketahuan sama orangnya minta Iya, bagian itu ada? ada Kak, percaya nggak percaya tuh ada. Oke, oke oke. Cuman emang kalau, orang tuh kayak apa ya, serba salah sih kalau misalnya kita ngefoto, tapi kita izin dulu, itu ada orang yang nggak suka difoto juga, jadi kayak menolak juga. Tapi kalau misalnya kita izin dulu juga, itu kayak hasilnya tuh nggak natural gitu ya, Kak, ya? Iya Kak, bener banget. Jadi kalau kita udah bertemu di situasi yang kayak gitu nih, lebih baik aku menyarankan kalau emang orangnya nggak suka difoto, ya udah kita hapus aja fotonya. Nggak apa-apa we lost a moment, kita kehilangan sebuah gambar tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tidak, apa ya, kita tidak merusak ataupun kita tidak menebus batas privasi orang itu sih Kak. Kita kan tetap menghargai privasi orang ya. Iya bener Nah, banget. kalau misalnya nih, di UKM Mirror itu ada nggak sih yang, sebenarnya mereka itu anggotanya tuh nggak ada kamera, tapi mereka ikut join di UKM tersebut, Kak? Kalau dari data kita di tahun 2022, 2023 ini ya Kak ya, anggota yang daftar itu ada sekitar 65 orang. Oke. Dan sekitar 60-70% anggota kita saat ini tuh justru nggak punya kamera Kak. Oh, oke Jadi oke. memang kita UKM Mirror ya UKM fotografi. Kita tidak memberi boundaries apakah anak-anak yang mau join ke sini tuh harus punya kamera, no. Karena kita tahu kamera itu mahal. Dan itu mungkin nggak terlalu accessible bagi semua orang gitu loh Kak. Dan ya fotografi nggak harus selalu pakai kamera mahal sih Kak. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan balik lagi nih ke kamera itu mahal ya, Kak, ya, dan aku memang rasa kamera itu mahal, oke. Nah, kalau misalnya aku sebagai pemula, aku pengen terjun ke dunia fotografi, pengen, memulainya tuh dengan ikut UKM fotografi kayak Mirror itu tadi. Nah, menurut Kakak lebih baik itu kita pilih kamera yang seperti apa dan apakah ada perbandingan antara kita kan biasanya kalau beli HP itu kan juga mempertimbangkan megapikselnya gitu ya, megapiksel kameranya. Nah, itu apakah ada kayak pertimbangan lebih bagus mana atau, merek nih? Kalau misalnya boleh sebut merek, merek aja nggak apa-apa. Oke, sebenarnya kalau mau bilang kamera terbaik apa ya Kak buat pemula ya? Sebenarnya ada seorang fotografer, aku lupa siapa namanya, menyebutkan kalau kamera terbaik untuk belajar fotografi adalah kamera yang kamu punya sekarang. Mungkin ya kalian cuma punya kamera apa sih? Mungkin cuma kamera HP itu juga ya nggak apa-apa buat belajar fotografi. Tapi kalau memang kalian mulai mau masuk ke dunia fotografi melalui DSLR mirrorless, aku sangat-sangat rekomen buat pakai brand Canon nih Kak. Kenapa? Karena Canon ini secara usage-nya ini sangat-sangat friendly banget buat pemula. Cara operatingnya pun lebih gampang dibandingin merek lain. Tapi kalau memang mau langsung loncat dari pemula langsung ke medium ya bisa nyoba Sony ataupun Fujifilm sih Kak kalau aku. Kalau dari kamera kayak Canon gitu, kira-kira range harganya itu berapa, Kak? Ini kita Untuk ngomongin pemula. harga baru apa harga bekas nih Kak? Harga baru boleh, bekas juga boleh. Kalau Canon itu kalau misal kayak dari Canon yang 3 digit itu, sorry 4 digit sekarang. Kalau Canon 4 digit itu sekitar 3 sampai 5 juta. Tapi kalau yang baru bisa 5 sampai 6 juta sih Kak. Nah, kalau dengan harga segitu nih, orang-orang yang pemula itu kan pasti ada mikir kayak, dari harga 4 juta mendingan aku beli HP gitu ya, beli HP yang zaman sekarang gitu, dengan kamera yang sama bagusnya gitu loh, Kak. Nah, menurut Kakak nih ada nggak sih kayak perbandingan misalnya nih kalau di HP zaman sekarang itu kan udah taruh megapiksel di 48 gitu ya, Kak, ya. Nah, sedangkan kamera-kamera itu kayak di SLR, SLR itu kan biasanya ada yang masih 24 seperti itu. Nah, apakah megapikselnya tuh mengganggu nggak? Kayak mempengaruhi nggak kalau megapiksel di HP itu beda sama yang di kamera atau gimana? Nah sebenarnya ini megapiksel besar itu sebenarnya lebih kayak mitos yang dikembangkan oleh produsen-produsen HP seperti Huawei, iPhone buat mempromosikan kamera mereka nih Kak. Padahal sebenarnya yang berpengaruh itu bukan megapikselnya, tapi yang berpengaruh adalah sensor kameranya. Gimana, berapa sih ukuran sensornya? Dan kita semua tahu lah kalau HP kan pasti ya sensornya kecil lah. Kalau dibandingin sama DSLR paling entry level pun hasilnya pasti akan lebih bagus kalau yang dari DSLR ini di print. Karena secara sensornya lebih besar nih Kak, jadi akan bisa meng-capture lebih banyak cahaya. Nah, tapi kalau HP yang recommended ya Kak ya, Boleh buat boleh. belajar fotografi sih, mungkin banyak orang berpikiran iPhone ya Kak ya. Iya, karena Karena kayak, kayak, hmm, waktu
ngomongin kamera itu di pikiran aku langsung terlintas kayak, "Oh iPhone nih kalau buat HP," gitu ya, Kak, ya. Tapi Yang ternyata ternyata meskipun kita seringkali apa ya, terdoktrin oleh kamera boba itu kamera yang terbaik buat di iPhone ya, di HP sorry. Padahal sebenarnya yang menurutku kamera HP paling baik buat kita belajar fotografi itu justru Samsung nih, Kak. oke Samsung, kenapa tuh? Ada alasannya nggak tuh? Nah, karena dibandingin brand lain kayak Xiaomi, Huawei, iPhone itu mereka cenderung memberikan karakteristik warna yang vivid nih, Kak. Dan menurutku itu kayak nggak realis banget gitu buat kita belajar fotografi, kayak kita nggak bisa belajar, oh ini kalau di realnya saturasinya gimana, ini kalau realnya kontrasnya gimana, kita nggak tahu kayak, oh aslinya fotonya gimana nih. Sementara kok di Samsung itu menurutku lebih, apa ya, lebih menunjukkan hasil yang real gitu loh Kak, dibandingin kamera handphone lainnya. Oke, mungkin kalau misalnya masalah merek HP itu kayak menyesuaikan kebutuhan ya, Kak, ya. Kalau misalnya Iya. orangnya suka foto tapi fotonya foto selfie, kan beda ya, Kak, ya, sama fotografi ya, Kak, ya. Iya bener. Oke oke oke. Nah, Kak, kalau menurut Kak Felix nih, apapun kameranya, apapun mereknya, terus harganya, tapi kalau misalnya kita nggak ada teknik untuk fotografi, itu kan hasilnya bakal tetap zonk ya, Kak, ya. Iya bener banget. Nah, terus gimana caranya biar kita tuh tahu tekniknya? Tekniknya tuh apa aja sih yang dipakai untuk pemula? Ini konteksnya pemula ya, Kak, ya? Sebenarnya kalau ngomongin teknik soal buat pemula tuh agak susah ya Kak, karena basicku sendiri aku nggak belajar dari teorinya dulu, tapi aku langsung praktek aja nih. Sambil praktek aku berjalan, aku ya udah mulai sense kalau gimana sih foto itu seharusnya bagus. Tapi kalau ngomongin teori sih aku cuma tahu beberapa ya Kak, jujur ya. Kalau biasanya yang aku paling ajarin, yang kita ajarin terus di mirror dari awal itu pasti segitiga exposure, karena itu adalah inti dasar dari cahaya di kamera nih Kak. Segitiga exposure itu sebuah settingan cahaya di kamera yang terdiri dari ISO, aperture, sama speed nih Kak. Nah, dari ketiga hal itu akan membangun sebuah, apa ya, sebuah pencahayaan yang pas di foto. Dan itu adalah suatu hal yang meskipun kita tahu teorinya, kita tahu bagaimana cara itu pas, tapi nyatanya ya pada prakteknya nggak selalu pas. Meskipun kita udah menggunakan settingan yang sama nih Kak. Oke, memang kalau misalnya fotografi itu emang harus kita tuh ke lapangan gitu ya, Kak, ya. Baru kita Iya bener belajar teorinya banget. juga boleh ya, cuman memang harus praktek sih kalau aku lihat-lihat. Nah, kalau di UKM Mirror itu apakah, Kak Felix sendiri tuh kayak ngajarin tentang teori-teorinya, kayak misalnya nih di kelas kita belajar tentang teori atau kita langsung turun ke lapangan hunting atau gimana, Kak? Nah kalau di mirror sendiri kita menggunakan approach yang sedikit berbeda ya Kak ya. Setelah sedikit bahasan dengan divisi hunting sendiri, aku memutuskan untuk kita praktek dulu di lapangan, baru kita kasih kelas. Kenapa begitu? Karena kita perlu tahu sebenarnya kemampuan anak-anak kita itu ada di level mana sih? Apakah memang mereka ini mostly ada di pemula, mereka early learner yang benar-benar baru terjun ke dunia fotografi, atau memang udah ada yang udah lama terjun di dunia fotografi? Karena kita melakukan itu buat kita harus tahu materi apa yang tepat. Ya meskipun pada akhirnya kita ngasih teorinya basic lagi sih Kak. Meskipun basic kita juga tetap selingin dengan materi-materi yang cukup menengah seperti ada genre fotografi apa aja, gimana tekniknya, ataupun ya sebatas gimana sih kita harus moto orang ataupun kita harus moto sesuatu tuh etikanya gimana, gitu sih Kak. Biasanya kalau anak-anak UKM Mirror Unika tuh kalau foto biasanya di mana tuh, Kak? Oke, kalau nanyain anak minor tuh biasanya foto di mana ya? Itu sebenarnya suatu hal yang cukup susah dijawab ya Kak, karena kita tuh setiap hunting sering banget pindah-pindah tempat. Tapi tetap ada satu tempat yang sering kita kembali ke situ ya. Kayaknya aku tahu nih tempatnya nih. Boleh tebak nggak di mana? Semarang pasti, Benar. Kota Lama. Soalnya Seketebak itu ya? iya, soalnya anak-anak Miro tuh kalau misalnya habis nge-post foto tuh pasti, "Oh ini Kota Lama, oh ini depan stasiun." Itu pasti kayak ketebak gitu loh, Kak. Iya nggak? Bener nggak? Iya benar. Ternyata Oke, Kak bener Afina ini bener. sering nge-stalk anak-anak Mirror ya Iya, ternyata ya? bener. Karena teman-temanku tuh juga banyak anak-anak Mirror Baru gitu. tahu. Kan kita juga satu fakultas ya, Kak, ya? Oh. Sama-sama satu jurusan juga ya, Kak, ya? Waduh waduh. Nah, Kak, aku tuh mau nanya, kan kemarin aku juga sempet nge-stalk Instagramnya Kak Felix nih. Nah, kenapa di Instagramnya Kak Felix itu semuanya black and white Ken foto-fotonya tuh? oke, kenapa seluruh Instagramku black and white? Itu sebenarnya satu karena memang secara pribadi aku lebih seneng warna monokrom. Dan yang kedua aku merasa kalau foto hitam putih itu lebih memberikan sebuah, apa ya,
drama, kayak apa sih, bisa mendapatkan kita satu hal yang lebih dramatis, kita bisa nge-feel sesuatu dari foto itu gitu loh Kak, dibandingin dengan foto berwarna. Dan yang ketiga alasan kenapa hitam putih, karena ya simpel aja, aku nggak harus selalu mikir tentang, "Oh ini warnanya pas gak? Iya. Duh ini kayak terlalu kontras gak sih? Ini terlalu saturated gak sih fotonya?" Jadi kayak, ya udah tinggal buat hitam putih aja kelar gitu. Tapi itu yang di Instagramnya Kak Felix tuh bener-bener kayak, Kak Felix nge-take sendiri waktu hunting gitu, Kak? Di foto di Instagramku memang sebagian besar foto yang aku take sendiri. Tapi kalau ada muka aku berarti itu difotoin sama temen. Oke, kayaknya nggak ada mukanya Kak Felix ya kalau di Instagram ya aku lihat-lihat ya, Kak, ya? Oh iya juga ya. Ya bener kan? Nah, Lupa lupa, sorry. oke oke oke. Berarti besok bisa foto-foto gitu ya, Kak, ya? Jadi kayak Kak Felix jangan yang ngefoto terus, tapi yang difoto kan ya sekali-sekali gitu. Bolehlah sekali-kali. Oke, nah, menurut Kak Felix nih kita ngomong-ngomong soal foto dan juga kayak filter black and white gitu-gitunya. Nah menurut Kak Felix tuh, tren foto yang saat ini lagi trending banget itu yang kayak gimana nih, Kak? Atau Tren mungkin spot foto. foto ya kayak, Mmm. yang di daerah Semarang yang emang, wah ini bagus nih buat hunting gitu. Oke, pertama aku mulai dari spot foto aja ya. Dan kayaknya dari senyumanku tuh udah kelihatan jawabannya apa gitu ya. Aku juga udah tahu nih apa jawabannya, tapi boleh dong dijawab. Oke, jadi kalau menurutku, tempat buat kita hunting foto yang paling aman itu ya, menurutku Kota Lama. Kenapa Kota Lama? Karena Kota Lama mau digimanain juga tetap bagus gitu loh, Kak. Mau waktu siang-siang, mau waktu subuh-subuh, mau sampai kebanjiran pun masih estetik gitu loh, Kak, Oke Kota oke. Lama itu. Oke, terus terus terus? Habis itu juga mau, apa ya, kita nggak bisa menolak kalau memang Kota Lama menjadi salah satu destinasi yang terkenal banget ya, Kak, sekarang di Semarang. Dan buat mungkin penggemar street photography ataupun human interest itu akan menjadi sebuah tempat yang, wah, this is my paradise to hunt gitu loh. Jadi ya, itu sih kenapa aku rekomendasiin Kota Lama. Terus kalau, apa ya, tadi apa? Tren Trending, foto iya ya? tren Tren foto. foto yang aku tahu lagi trending ya, itu cenderung ke portrait. Dan portraitnya itu biasanya pakai dreamy filter. Oke. Dan kenapa dreamy filter? Karena kalau aku nggak salah ini di tahun 2022, 2021 kemarin memang lagi tren banget kita di dunia fotografi pakai kamera analog lagi nih Kak. Kita pakai lensa lama, kita pakai film lagi, kita kayak back to the past gitu loh. Dan memang itu menjadi sebuah tren kalau hasil foto yang vintage itu kayak, wow ini yang akan menarik banyak audiens gitu loh Kak. Nah, kalau yang, tren foto yang menurut Kakak tadi udah diajarin belum nih sama anak-anak UKM Mirror ya, Kak, ya? Mungkin kalau Udah diajarin dipraktekin? belum sih Kak, karena kita Oke. tahu kapasitas anak-anak belum sampai di situ. Mmm, Tapi buat beberapa pengurus yang memang mau ya, kita tetap kasih tahu lah caranya gimana, kita harus pakai cara apa, ini ngeditnya gimana gitu sih, Kak. oke. Nah, dari Kak Felix sendiri mungkin ada pesan nggak nih buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia fotografi, yang masih pemula, tapi belum tahu apa-apa, kayak takut gitu loh, Kak. Khususnya aku juga sih, aku juga kayak pengen terjun ke dunia fotografi, tapi aku juga nggak ada kamera yang memadahi ya, Kak, ya, gitu. Coba dong. Pesan buat pemula yang mau terjun ke dunia fotografi. Sulit ya, Kak, ya pertanyaannya ya. Apa ya? Sebenarnya kuncinya satu sih, jangan takut mulai. Oh iya bener juga sih, Kak. Bener kan? Bener, Mhm. jangan takut mulai dalam Kenapa aku malah dunia tanya sendiri, apapun. jawab sendiri ya? Ya memang saya suka begitu nggak sih, Kak? Oke oke, lanjut lanjut. Selain jangan takut mulai, aku mau ngomong buat jangan berhenti sih Kak. Karena banyak orang itu bisa mulai untuk terjun ke dunia fotografi, tapi banyak dari mereka berhenti di tengah jalan. Kenapa begitu? Karena mereka merasa, kok progresku stagnan sekali di sini. Kayak, hah aku tuh udah lama banget di dunia fotografi, tapi kok progresku stagnan gini aja. Kok aku gak pernah ngambil job ini, aku gak pernah ditawarin job itu. Kayak, ya memang itu susahnya dari fotografi. Gimana semua orang bisa mulai, tapi nggak semua orang bisa mengakhiri ataupun mengikuti proses dengan baik gitu loh Kak. Maka dari itu, buat yang mau terjun fotografi memang kita harus mengelilingi sekitar kita tuh dengan orang-orang yang punya passion yang sama. Karena dengan itu kita bisa lebih semangat untuk belajar lagi, kita bisa semangat buat terus maju dan terus berkembang di dunia fotografi sih Kak, begitu. Oke, luar biasa banget nih teman-teman. Nah, dari
pesan dari Kak Felix tadi bisa disimpulin kalau misalnya teman-teman nih mau terjun ke dunia fotografi, buat yang pemula-pemula pokoknya jangan takut ya Kak, jangan takut Iya, untuk memulai, jangan berhenti juga ya. iya benar Jangan berhenti sekali. tengah jalan karena kayak udah mulai berhenti tengah jalan kan eman-eman ya Kak ya. Iya apalagi kita tahu lah harga kamera kan nggak yang 1, 2 juta gitu loh Kak, jadi Iya kayak, bener, jadi wah kayak eman banget. jangan cuman kalian tuh lapar mata beli kamera terus udah berhenti gitu. Oke. Oke semoga teman-teman di UKM Mirror juga nggak berhenti tengah jalan ya Kak ya. Amin, Semoga inilah betah-betah lah di UKM Mirror, ketuanya amin. seperti ini. Ya udah, oke. Oke Sobat Supra, kita udah selesai buat ngobrol-ngobrol bareng Kak Felix selaku Ketua UKM Mirror Unika ya Kak ya. Gimana kesannya ngobrol-ngobrol bareng aku? Puji Tuhan aku di-welcome dengan baik ya di Supra ini ya. Meskipun cara ngajaknya itu agak mendadak sekali. Shout out to Wakil Ketua Supra Matthew. Oke buat Kak Matthew nih dapat shout out dari Kak Felix ya Kak ya. Oke. Nah dari tadi kita udah ngobrol panjang banget nggak terasa ya Kak ya. Udah berapa jam kita di sini? Ini udah hampir 3 jam gak sih Kak kita di sini? Oke, semoga nanti teman-teman di rumah juga nggak bosan-bosan dengerin kita karena topiknya menarik banget ya Kak ya. Iya benar. Oke, buat teman-teman di rumah yang mau tahu lebih lanjut tentang fotografi atau tentang UKM Mirror Unika atau mungkin tentang Kak Felix sendiri nih, boleh nge-stalk di mana nih Kak Instagramnya? Oke buat Instagram ataupun media sosial Mirror, kalian bisa melihat @mirrorunika baik TikTok maupun Instagram. Dan untuk Instagram gue ya YTT aja lah. Oke, nanti di stalk sendiri ya Kak ya. Iya benar. Dan teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang video dan podcast Supra bisa stalk di @suprafm di Instagram, YouTube, dan TikTok. Aku Afina Herenisa bersama Felix Abraham, pamit undur diri. Terima kasih. see you. See you.